Halo, langsung aja nih kita bahas pertanyaan kunci dari materi yang ada. Kenapa sih Alkitab, kitab suci ini, punya dua bagian, perjanjian lama sama perjanjian baru? Apa ini artinya ceritanya ada dua atau Tuhannya berubah gitu? Kita coba kupas bareng ya. Tujuan kita kali ini ya sederhananya ingin paham aja kenapa dibagi dua, terus gimana nyambungnya PL dan PB ini, dan apa artinya buat iman kita. Kita coba lihat dari sudut pandang materi ini, tapi dengan cara yang lebih santai. Oke, memang bagusnya mulai dari kata perjanjian itu sendiri ya. Istilah covenant ini, bukan janji biasa loh. Ini lebih kayak ikatan kuat, komitmen serius banget antara Allah sama manusia. Bisa dibayangin kayak apa ya, fakta resmi gitu. Allah di satu sisi, manusia. Atau kalau di PL itu bangsa Israel ya, di sisi lain. Dan materi ini kan menekankan banget Allah itu serius pegang komitmennya. Komitmen serius ya. Oke, kalau gitu kita lihat bagian pertamanya dulu, Perjanjian Lama atau PL. Itu perannya apa sih di cerita besarnya ini? PL itu bisa dibilang fondasinya lah. Isinya kan catatan karya Allah dari awal banget. Penciptaan, terus pemilihan Abraham, pembentukan Israel, dikasih hukum Taurat, sampai ada nabi-nabi. Kayak yang disebut di materi dari 2 Timotius itu ya, semua tulisan yang diilhami Allah itu berguna. Nah, PL ini tujuannya pertama, kenalin karakter Allah. Kudus, adil, terus juga nunjukin kalau manusia itu, ya gimana ya, nggak bisa sempurna, hanya dengan ikutin hukum aja. Ada keterbatasan gitu. Dan yang paling penting nih, PL itu terus-terusan nyiapin jalan dan kasih nubuat soal kedatangan Mesias, Juru Selamat. Kan ada kutipan Yohanes juga tuh, hukum Taurat lewat Musa, tapi kasih karunia, kebenaran itu lewat Yesus Kristus. Jelas banget bedanya, tapi nyambung. Wah, menarik. Jadi PL itu kayak bangun panggungnya, kasih aturan main, sama kasih spoiler dikit soal solusi gitu ya. Tapi kalau PL udah ada hukum, udah ada janji, kok perlu ada perjanjian baru atau PB? Gimana materi ini ngejelasin perpindahannya? Nah, pertanyaan bagus itu. PB itu muncul justru sebagai jawaban dan penggenapan dari yang udah dibangun di PL. Fokus utamanya ya Yesus Kristus. Kelahirannya, hidupnya, kematian, sampai kebangkitannya. Materi ini kan negasin banget, Yesus inilah penggenapan janji-janji PL. Disebut juga nubuat kayak di Yesaya atau Mikha itu. Kutipan dari Yohanes itu kuat banget sih. Pada mulanya adalah firman, firman itu telah menjadi manusia. Jadi jelas, PB itu bukan batalin PL. Oh, jadi bukan menghapus yang lama ya? Bukan, sama sekali bukan. Tapi mengenapi. Tujuannya yaitu kasih jalan keselamatan baru lewat iman ke Yesus. Udah bukan soal usaha patuh hukum semata. Terus di PB kan dicatat juga soal karunia Roh Kudus, harapan Yesus datang lagi. Jadi bukannya malah bertentangan, ini lebih kayak nyambung gitu ya, berkelanjutan dan jadi utuh. Tepat, satu kisah utuh yang berkembang. PL itu dasarnya, PB bangunannya. Yesus sendiri kan bilang, kayak yang dikutip di Matius itu, dia datang bukan buat meniadakan hukum Taurat tapi mengenapinya. Materi ini juga pakai referensi dari Kolose kan, yang bilang hukum di PL itu bayang-bayang aja. Wujud aslinya ya Kristus di PB. Iya, iya. Ada novel dua bagian di catatan itu lumayan ngebantu sih. Bagian satu, PL, kenalin tokoh, konflik, kasih petunjuk solusi. Terus bagian dua, PB, solusinya datang lewat tokoh utama, ceritanya puncak, janji ditepati. Jadi emang butuh dua-duanya ya buat ngerti utuh. Baca PL doang kurang konteks, baca PB doang ya gantung ceritanya. Nah, buat kita nih, buat Anda yang dengerin, kenapa sih penting paham ini? Ya, ini bantu kita lihat Alkitab bukan cuma kumpulan aturan atau cerita acak, tapi satu cerita besar yang nyambung, rencana penyelamatan Allah yang konsisten. Kelihatan gitu dalamnya rencana Tuhan. Jadi kesimpulannya nih dari materi yang ada. Alkitab dibagi dua itu bukan karena Tuhannya pelin-pelan atau rencananya berubah di tengah jalan. Bukan. Tapi PL itu nunjukin masalahnya, dosa manusia. Sekaligus ngasih janji solusi. Nah, PB datang nunjukin solusinya udah tiba, yaitu Yesus Kristus. Janjinya digenapi. Dua bagian ini nggak bisa dipisah. Satu kisah utuh cinta dan penembusan Allah. Sip. Buat Anda yang mungkin baru mau kenal Yesus lebih dalam, materi ini bilang PB itu tempat yang pas buat mulai. Tapi jangan lupain PL juga.
biar paham akarnya, dalamnya, rencana Tuhan dari awal. Walaupun ada 2 perjanjian, kutipan dari Ibrani di materi ini ngingetin kita. Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, sampai selamanya. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan renungan penutup nih. Gimana ya sifat Allah yang gak berubah ini justru kelihatan jelas lewat sambungan antara PL dan PB, meskipun perjanjiannya kelihatan beda. Coba direnungkan.